Shalom, selamat pagi, salam hari Selasa, salam BTC di Sorong. Udah ke 42 ya, seperti kemarin saya pikir bisa ke 418 atau sampai 42, ternyata benar di 42. Dia Sorong ya, dia main di sana. Hari ini agak pagian saya buat video ya, karena hari ini saya ada janjian sama ini temen istri dulu bareng pas istri kuliah di London. Dia juga kuliah di London, orang Malaysia. Dia datang berkunjung, jadi udah ini janjian dari 2 bulan lalu. Jadi juga udah lama nggak ketemu lah. Dimana dulu waktu sama-sama di London dia belum kawin, ini udah kawin, sekalian mau dikenalin suaminya ya kan sama kita. Jadi udah janjian, makanya pagian saya buat video hari ini gitu. Habis buat video saya udah harus keluar ketemu temen lama gitu ya, dulu sesama perantauan lah. Kita bahas market sekarang. Saya buat video market cap di 1,54 triliun, ada kenaikan 2,9%, volume naik kencang ya, volume di 95,7 billion, naik 119,7%. Tapi dominance juga ikut naik, dominance juga kenceng naiknya, BTC dominance di 52,9%. Makanya ada yang masih ini, wah altcoin belum ini, ya nanti tunggu giliran, biasa gitu, dia ada masa-masanya gitu ya. Ini saya tadi dailynya nutup di 41,9 ya, bagus. Sekarang saya buat video pagi ini BTC di 41.788, ETH di 2.242, BNB 234, XRP 62 sen, Solana 61 ya, Chainlink 15,3 ya, ada yang naik dikit gitu ya. Untuk dia punya ini, oh semalam ngeri itu SAW ya, gold ya. Gold kemarin itu pagi kan pas baru buka market Asia itu disorong hijau tiang panjang $34 something, hampir $35 dia naik. Nggak tahu malam dibanting sampai berapa, 47 something, $48 minusnya ya. Itu wah ngeri, volatile, ngeri sekali bantingannya. Tapi ya good buat gua kemarin gua sisain profit bener jadi ulat, tapi nggak saya biarkan aja. Target saya ini profit yang sisa kemarin 30% saya biarkan. Lihat masuk target nggak, entah di akhir bulan itu, akhir ini atau di awal bulan tahun depan ya kan. Kalau dia bisa balik ke gold ke 1900 something lah up gitu ya, baru saya TP ya. Jarang-jarang bisa dapat di top, saya ambil posisi shortnya kemarin. Pas ini kebetulan rezeki lah, keberuntungan saya rasa ya, lucky, bener-bener faktor lucky gitu. Nggak nyangka pas buka market, pas buka cek lihat kondisi itu udah saya gatel, nggak tahan, saya langsung ambil posisi sell. Ternyata cepet ini jadi dia, dan nggak nyangka, terkejut saya tadi pagi. Saya lihat sempet ini minus drop sampai 47 something, 48 kalau nggak salah ya, yang darinya tiang panjang 35, wah itu naik turunnya sekitar overall berapa, hampir $90, gila juga loh, volatilnya ngeri semalam gitu. Nah untuk posisi hari ini tadi saya lihat ini ya, saya nggak karena saya udah ada sisa dari kemarin profit, saya nggak masuk. Tapi kalau yang belum masuk boleh coba. Ini tadi saya cek dia ada plus hijau $8 something ya, di
2038 tadi barusan saya lihat. Kalau kalian ada yang pengen mau ambil posisi sell, coba boleh, karena kalau lihat event hari ini kayaknya mungkin bisa drop lagi dikit. Asia aja hari ini dia pas buka agak hijau ya. Nah, ada gold hijau 8 dolaran gitu ya. Ya coba. Ya ini bukan financial advisor atau saran Anda, ini cuma analisa saya ya. Karena saya lihat hari ini juga event mulai Selasa ini. Ini nanti untuk malam ini eventnya jam 9.45 S&P Global Service PMI itu ada mengalami kenaikan ya. Service PMI yang sebelumnya 50,6 ini forecastnya 50,8, ada kenaikan dikit ya. Nah terus ISM non manufacture PMI itu juga ada kenaikan dikit kalau lihat dari ini ya. Yang non manufacturing PMI-nya 51,8, forecastnya 52, ada kenaikan dikit ya. Nah manufacture price itu dia nggak taruh forecast, sebelumnya 58,6 ya, bisa aja mungkin di 59 ya kan, ada kenaikan sedikit ya itu. Nah terus ada job opening ada penurunan dikit, yang sebelumnya 9,9.553.000 lah lapangan kerja ya, terus turun jadi 9.350.000 gitu ya, ada turun dikit. Nah kalau dilihat dari event malam ini kemungkinan dolar bisa menguat dikit gitu ya. Nah kalau dolar menguat dikit, kalau lihat dari ini bisa menguat, kalau lihat dari event hari ini, maka emas masih bisa koreksi. BTC kalau dia ikut alur mungkin ya turun dikit ya. Nah kalau yang hari ini SAU ada yang pengen trade, mau ambil posisi sell di posisi sekarang lagi plus, ini saya buat video di 2038, boleh coba ambil masuk sell kalau ini ya untuk hari ini. Tapi bukan saran ini ya, saya cuma berbagi analisa pendapat, saya bukan channel kasih sinyal ya, atau ini apapun ya harus balik ke kalian Dior ya. Oke. Nah kalau untuk kripto hari ini saya rasa dia bermain, kalau saya punya analisa dari kemarin itu saya taksir di 42 gitu, nanti dia main ini. Tapi ya ini ada yang bilang mungkin akan koreksi dulu ke berapa. Kalau pendapat saya kemarin itu waktu pas nutup bulan ya, pas nutup monthly candle di 37,7 ya, saya bilang ini karena saya tunggu di situ, saya bilang ini dia akan masuk fase 2. Ternyata benar dia masuk fase 2. Selang habis monthly dia mulai sorong ke atas terus ya kan, sorong ke atas. Nah kalau dilihat dari chartnya itu seperti saya bilang, kemungkinan ya, saya harap kalian dewasa, bahasa itu tolong disimak, karena saya nggak mau nanti apa yang saya bahas apa itu seperti wah begini. Kadang saya capek ngadepin orang-orang gitu, karena saya malas debat, malas apa ya, paling saya remove kalau ketemu yang IQ rendah, yang kita sampaikan secara ini, tapi kita kasih tahu ini possibility ya, kemungkinan begini skenario-nya. Itu kalau kemungkinan itu yang namanya analisa, probabilitas itu bisa A, bisa B, bisa up, bisa down gitu ya, bukan suatu kepastian. Nah
saya punya analisa kemarin itu, saya bilang kemungkinan dia bisa parabolik, yaitu paraboliknya begini, kemungkinan kalau lihat pas dia tutup di monthly, saya bilang dia masuk ke fase 2 ya, itu bisa aja dari 37, let's say 38 ya, 38K. Andai kata dia bisa hit, dia nggak berapa, dia nggak seperti orang pikir, oh seharusnya kalau dia normal, yang dibilang sehat itu dia udah ini, dia harus koreksi dulu ke bawah, misalnya ini udah ke 42 ya, apakah dia balik lagi ke 38, 39 gitu ya, baru dia naik lagi gitu. Ini kemungkinan kalau yang saya bilang parabolik, nggak seperti yang orang harapkan, oh dia ke 40, ke 35 dulu gitu kan, nanti baru naik lagi. Parabolik itu biasanya cat parabolik, dia naik-naik cuma drop dikit, dia nendang lagi gitu. Jadi kemungkinan aja ini dia main gini ya, catnya ini dia bertahan dari 38 itu dia akan main gitu, nanti bisa aja ke 48 atau 50 ya, di situ. Kalau dia bisa dari sana hit chartnya sampai sana tanpa ada gimana koreksi kecil, itu yang namanya chart parabolik gitu ya. Itu maksud saya. Oke, semoga dipahami gitu. Jadi saya perkirakan gitu, ini dia udah hit 42, mungkin ya dia main nanti kalau ada koreksi di 41 something atau 40-an gitu, terus dan tendang balik lagi ke 42 gitu kan. Nah, di bulan Desember ini bisa dia nutup sampai berapa di akhir tahun ini? Ya kita lihat aja, kalau apakah dia cuma sebatas antara 42 sampai di 45 gitu, atau dia langsung mau nutup di 48, ya nggak tahu. Tapi saya rasa belum kesana gitu ya, belum kesana. Mungkin dia main ini dulu samping ya kan, drop dikit ya. Saya sih harapnya BTC agak drop dulu dikit, kasih altcoin napas lagi ya kan, biar altcoin naik lagi, nanti BTC ya tergantung lah, lihat nanti kemana arahnya. Tapi yang saya lihat, yang saya maksud nggak dia akan parabolik naiknya gitu, itu dia nggak berapa koreksi, nggak seperti yang diharapkan pas itu, wah ini ke 42 terus drop lagi ke 35 gitu ya. Saya rasa nggak kesana lagi gitu ya. Jadi mungkin aja dia udah hit 42, nanti dia koreksi 41 sampai 40 gitu, paling banter 39,8 atau 3, itu dia harus nendang balik gitu. Jadi itu koreksi sehat yang itu yang buat saya masih chart parabolik ya begitu, dia nggak ke bawah sekali gitu, dia koreksi dikit gitu, terus nanjak lagi gitu ya. Itu yang saya maksudkan gitu. Oke, dan kita lihat nanti apalagi nanti apabila Januari ETF spotnya di proof, wah itu lebih mungkin akan masuk fase 3. Nah, fase 3 itu di mana? Andai kata dia bisa break di antara 48 sampai 50, dia nutup di sana ya, monthly-nya ya, itu dia akan masuk ke fase 3 lagi gitu. Nah, itu yang kita lihat, ini kemana dulu. Paling nggak dia harus di 48 something itu dia nutup untuk memasuki fase 3 nanti. Oke. Nah, itu yang saya buat range saya, target-target saya juga gitu. Di mana ini, oh dia di posisi mana gitu. Oke, jadi kalau ada yang kok masih drop ini nggak, masih ini nggak, atau ada yang channel lain, mungkin ya memang kalau dilihat posisi gini kadang orang ngeri-ngeri sedep juga, tapi ada masanya yang namanya chart parabolik ya gitu. Jadi
orang harapkan akan ada drop dulu ke bawah yang lumayan signifikan, ternyata enggak. Nah, kalau chart parabolik enggak, dia cuma koreksi kecil dikit dia nanjak lagi, koreksi dikit dia nanjak lagi gitu ya. Untuk hari ini kalau mau scalping, andai kata lihat event malam ini, bisa aja BTC sideways dulu, koreksi dikit dia drop, atau sideways ke bawah dulu dikit ya. Bisa aja kalian kalau mau scalping. Mantap, nir pelan-pelan ngerangkak tapi pasti gitu ya, enak juga lihat ininya. File juga mulai ya, file coin mulai dikit-dikit dia ngerangkaknya ya, tapi ngerangkak ke atas gitu, bagus-bagus. Habar juga walaupun dikit-dikit tapi ya adalah ngerangkak ke atas dikit gitu. Nah itu kalau mau short FTX bisa di short balik itu FTT ya. Kalau yang pengen short scalping ya, itu bisa ya. AAV juga bisa kalau yang pengen ngambil short gitu. Oke. Nah kalau yang mau ngambil long, satu lagi, kalau kalian mau short SNX sintetis juga bisa, sintetis ya. Tapi kalau yang mau long, ini saya lihat sandbox. Kalau kalian yang saya kasih pilihan yang pengen short itu kalian tadi saya kasih tahu ya kalian ini. Tapi kalau yang pengen ngambil long itu sandbox kayaknya masih mau sama mana di Centraland ya. Kayaknya di Centraland lebih ini. Sen sama mana dua tuh. Kalau kalian pengen long, kayaknya scalping mau ambil long bisa. Ya. Sandbox sama mana itu dua. Kalau yang pengen long. Nah yang pengen short itu tadi udah saya bilang SNX ya kan. FTT, AAV itu bisa gitu. Ya. Tergantung kalian pilih sendiri. Tapi cek dulu sebelum masuk, lihat ini ya, karena sekarang pagi jamnya beda, maka saya kasih tahu harganya di mana gitu. Kalian cek sebelum masuk ya, paling nggak kalau untuk scalping time frame kecil harus kalian lihat dulu chartnya ya, di 5 menit, di 30 menit, di 1 jam ya, itu kalian cek dulu sebelum masuk biar nanti nggak ada salah ini, nggak saling menyalahkan. Dan sekali lagi saya ingatkan, channel ini bukan channel kasih signal, bukan juga financial advisor Anda ya. Ini cuma berbagi analisa. Anda senang dengar, dengarkan saja. Kalau nggak senang dengar, cabut dari channel sini ya. Karena di channel ini saya tidak mengundang Anda. Mungkin Anda masuk lewat algoritma. Karena udah cukup komunitas di sini ya. Jadi saya lebih utamakan sub-sub lama yang sudah dewasa semua. Tidak ada debat, tidak ada serang menyerang ya. Pokoknya yang debat saya erase, saya nggak butuh. Ini channel saya seperti rumah saya. Jadi tamu yang masuk siapa itu terserah saya. Kalau tamunya udah nggak diundang, bertingkah, belagu lagi, ya pasti saya remove, saya kick gitu. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Salam Siario dari Tokyo. Have a nice day. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.